Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Teknik Komputer, kelas Sistem Pakar C, kelompok 4, akan mempresentasikan materi forward chaining. Nah, saya sendiri atas nama Arya Raffi Ananda yang akan membawakan materi pertama. Langsung saja, sistem pakar ialah sebuah sistem yang memungkinkan kita dapat memanfaatkan keahlian seseorang pakar tanpa keberadaan mereka. Menurut Durkheim, sistem pakar adalah suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Kita masih membutuhkan keberadaan mereka. Biasanya, seorang sistem analis akan mewawancarai seorang pakar untuk menyerap ilmu-ilmu yang ia punya. Dalam sebuah sistem pakar, terdapat komponen yang bernama mesin inferensi. Mesin inferensi ini ibaratnya otak dari sistem pakar. Seolah-olah pola pikir seorang pakar digambarkan di inferensi ini. Karena komputer tidak mengerti bahasa manusia, maka sistem analis akan mentranslatekan menjadi logika algoritma yang dapat dimengerti oleh komputer. Salah satu metodenya ialah forward chaining. Jadi apa itu forward chaining? Menurut Arhani, forward chaining disebut juga penalaran dari bawah ke atas karena penalaran dari fakta pada level bawah menuju konklusi pada level atas didasarkan pada fakta. Jadi, dapat disimpulkan, forward chaining adalah metode inferensi untuk mencapai kesimpulan dengan cara menelusuri semua data dari bawah ke atas. Adapun kelemahan atau kekurangan metode forward chaining adalah yang pertama, hasil yang didapat memiliki kemungkinan tidak dapat membandingkan mana fakta yang lebih penting dari fakta yang lain atau fakta mana yang lebih diutamakan. Yang kedua, pertanyaan yang diajukan dalam sistem biasanya dapat membuat pengguna bingung, karena bisa saja pertanyaan yang diajukan tidaklah penting, walau sebenarnya jawaban dari pertanyaan tersebut adalah penting. Sekian dari materi yang dapat saya bawakan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Alfian Firlansyah akan melanjutkan materi forward chaining dengan contoh kasus sederhana dan step by step dalam menentukan kesimpulan. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, forward chaining merupakan metode pencarian yang dimulai dengan fakta yang diketahui. Jadi dimulai dengan fakta, yang dimana bila ada fakta yang cocok maka rule tersebut dieksekusi, dan setiap kali pencocokan dimulai dari rule teratas, dan setiap rule hanya boleh dieksekusi sekali saja, hingga tidak ada lagi rule yang bisa dieksekusi. Sedangkan backward chaining merupakan metode pencarian yang dimulai dari tujuan, bukan dari fakta. Dalam forward chaining, memiliki dua cara atau teknik, yaitu tree dan queue. Ada beberapa hal yang harus terlebih dahulu kita ketahui. Pertama, kita punya rules atau aturan, yang dimana rules adalah tahapan yang akan menuntun kita untuk menemukan jawaban yang dicari. Rules didapatkan dari seorang pakar atau ahli di bidang yang dikuasainya. Yang kedua, kita punya fakta, yang dimana fakta ialah ciri-ciri yang dimiliki oleh pengguna sistem dalam pencarian keputusan atau kesimpulan. Jadi, contoh sederhana yang saya ambil adalah menentukan jenis bunga berdasarkan ciri-ciri dan karakteristik, yang dimana jenis bunga tersebut kantong semar atau bunga rafflesia. Dan faktanya adalah 1. Pemakan serangga, 2. Berbau busuk, yang ketiga itu berbentuk kantong. Selanjutnya variabel. Jadi tumbuhan diberi variabel A, hewan diberi variabel B, pemakan serangga diberi variabel C, memiliki lendir diberi variabel D, berbau busuk diberi variabel E, penyerbukan dibantu oleh serangga diberi variabel F, berbentuk bunga diberi variabel G, rafflesia diberi variabel H, berbentuk kantong diberi variabel I, dan yang terakhir kantong semar diberi variabel J. Selanjutnya, rules atau aturan. Jadi terdiri dari 5 aturan atau rules. Rules pertama, jika X adalah tumbuhan atau X adalah hewan, maka pemakan serangga. Sederhananya, R1 sama dengan if A or B dan C. Rule 2,
Jika X adalah pemakan serangga dan memiliki lendir, maka berbau busuk. Sederhananya, R2 sama dengan if C dan ND dan E. Rule 3, jika X melakukan penyerbukan dibantu oleh serangga, maka berbau busuk. Sederhananya, R3 sama dengan if F dan E. Rule 4, jika X berbau busuk dan berbentuk bunga, maka tumbuhan tersebut adalah Rafflesia. Sederhananya, R4 sama dengan E, NG, dan H. Rule 5, jika X berbau busuk dan berbentuk kantong, maka tumbuhan tersebut adalah kantong semar. Sederhananya, R5 sama dengan if, E, N, I, dan J, yang dimana semua penyederhanaan ini dari variabel yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, step by step dengan cara tree. Kita mulai dari rule pertama. Pada rule pertama, ada tumbuhan atau hewan. Karena ada kata atau, maka tidak ada kaitannya antara premis tumbuhan dan hewan. Dari kedua premis tadi, maka keduanya merupakan pemakan serangga. Selanjutnya, apabila X pemakan serangga dan memiliki lendir, maka berbau busuk. Kedua premis tersebut berkaitan dengan konklusinya dan menggunakan rules N, maka keduanya diberi tanda garis penghubung seperti ini. Selanjutnya, jika X melakukan penyerbukan dibantu oleh serangga, maka berbau busuk. Premis penyerbukan dibantu oleh serangga letaknya sejajar dengan kedua premis sebelumnya, yaitu pemakan serangga dan memiliki lendir. Selanjutnya, jika X berbau busuk dan berbentuk bunga, maka tumbuhan tersebut adalah Rafflesia. Letak premis berbentuk bunga sejajar dengan premis berbau busuk. Karena keduanya saling berkaitan dan menggunakan rules N, maka diberi tanda garis penghubung seperti ini. Selanjutnya, jika X berbau busuk dan berbentuk kantong, maka tumbuhan tersebut adalah kantong semar. Letak premis berbentuk kantong sejajar dengan premis berbau busuk. Karena keduanya saling berkaitan juga dan menggunakan rules N, maka diberi tanda garis penghubung seperti ini. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari fakta yang ada yaitu 1 pemakan serangga, 2 berbau busuk dan berbentuk kantong, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jenis bunga yang disimpulkan adalah kantung semar. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah membuat tree dan yang dijelaskan oleh Alfian, saya Fitulandari akan menjelaskan tentang tabel Q. Nah, setelah membuat tree, dilanjut dengan tabel Q. Nah, di sini saya telah membuat tabel berisikan 3 kolom. Kolom pertama dengan judul Q, dilanjut 2 kolom berikutnya yaitu rules dan konklusi. Kita mulai mengisi tabel. Ya, kita memiliki 5 rules dan 4 fakta. Kita perlu mencari rules mana saja yang berkaitan dengan fakta yang tersedia. Nah, pada rules yang pertama, terdapat premis hewan atau tumbuhan, dan konklusinya adalah pemakan serangga. Maka dapat disimpulkan bahwa rule 1 berkaitan dengan fakta. Nah, terus kita isi ya kolom Q dengan R1 yang menandakan rule 1. Nah, pada rules 2, terdapat premis pemakan serangga dan memiliki lendir dan konklusinya adalah berbau busuk. Nah, berbau busuk di sini merupakan salah satu fakta, maka dapat disimpulkan bahwa rules 2 berkaitan dengan fakta. Nah, kita isi kolom Q dengan R2 yang menandakan rules 2. Selanjutnya, pada rules 3, terdapat premis penyerbukan oleh serangga dan konklusinya berbau busuk. Premis penyerbukan oleh serangga tidak ada kaitannya dengan fakta, maka rules ini tidak dapat dimasukkan ke dalam Q. Lalu pada rules 4, terdapat premis berbau busuk dan berbentuk bunga, dan konklusinya adalah Rafflesia. Rafflesia tidak ada kaitannya dengan fakta, maka dapat disimpulkan bahwa rules 4 tidak dimasukkan ke dalam Q. Nah, dan terakhir, pada rules 5, terdapat premis berbau busuk dan berbentuk kantung, dan konklusinya adalah kantong semar. Kantong semar di sini merupakan salah satu fakta, maka rules ini dapat dimasukkan ke dalam Q. Rules-rules yang dimasukkan ke dalam kolom Q baris pertama adalah R1, R2, R5. Nah, kembali melihat tabel,
kolom Q baris pertama telah diisi. Selanjutnya dengan mengisi kolom rules. Kolom rules diisi dengan rules pertama yang ada pada kolom Q. Kita tulis R1. Setelah mengisi kolom rules, dilanjut dengan mengisi kolom konklusi dari rule 1 konklusinya adalah pemakan serangga. Kita tulis dengan kode C ya sesuai dengan variabel yang telah dibuat sebelumnya. Karena rule 1 sudah dianalisa, maka kita coret R1. Nah, lanjut ke baris setelahnya. Terdapat rules yang tersisa ya, yaitu R2 dan R5. Karena disesuaikan dengan urutan rules dan rules 2 lebih awal daripada rules 5, nah maka tulis rules 2 pada kolom rules baris kedua. Karena pada kolom rules ditulis dengan R2, kolom konklusi diisi dengan konklusi milik rules 2, yaitu berbau busuk. Kita tulis dengan kode E ya, sesuai dengan variabel yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, lalu coret R2 pada kolom Q karena sudah dianalisa. Nah, yang terakhir tersisa R5. Tulis R5 pada kolom rules baris terakhir dan tulis konklusi dari rules nomor 5 ke dalam kolom konklusi. Konklusi dari rules 5 adalah kantong semar. Nah, kita tulis kantong semar dengan kode J ya, sesuai dengan variabel yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi dari fakta berikut dapat disimpulkan bahwa jenis bunganya adalah kantung semar. Nah, saya ingin menambahkan ya penjelasan dari forward chaining. Tadi dijelaskan oleh Arya itu tentang kekurangan dari forward chaining. Saya akan menjelaskan ya kelebihan dari forward chaining. Jadi menurut Durr ya pada tahun 1954 forward chaining ini memiliki beberapa kelebihannya, yaitu yang pertama, metode ini akan berjalan baik ketika masalah yang akan diselesaikan dimulai dari pengumpulan dan penyatuan informasi atau data yang kemudian dilanjutkan dengan mencari kesimpulan dan penyelesaian dari informasi masalah yang ada. Dan yang kedua, mampu menyajikan data serta informasi yang cukup banyak walau hanya dari inputan data yang kecil atau sedikit. Nah, itulah materi yang telah kami jelaskan mengenai forward chaining, mulai dari pengertian, kelebihan dan kekurangan forward chaining, serta contoh kasus dan cara penyelesaiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.